yang segar di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis 23 Maret 2023 tertulis di dalam kitab Efesus 6 ayat 16, demikian bunyinya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hidup di dunia ini digambarkan seperti memasuki medan peperangan. Setiap prajurit memasuki medan peperangan pasti memperlengkapi diri dengan berbagai senjata perang dan pertahanan diri. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Peperangan kita adalah melawan tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu hanya Allah sajalah yang dapat menaklukkan iblis. Sehingga kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satunya yang paling penting ialah perisai iman. Dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Apa itu perisai? Ada dua jenis perisai yang biasa dipakai oleh prajurit Romawi ketika berperang. Yang pertama berbentuk bundar dan yang kedua berbentuk petak seperti pintu. Dalam firman Tuhan hari ini bahasa yang dipakai adalah perisai yang berbentuk petak yang memiliki ukuran yang besar. Tinggi 1,3 meter dan lebar 1 meter. Perisai ini terbuat dari kayu yang dilapisi baja dan di tengahnya dilapisi logam. Dengan ukuran yang besar dan berat, sudah pasti perisai ini akan membutuhkan perjuangan untuk membawanya sebagai pelindung diri dari setiap senjata musuh yang menyerang. Perisai ini harus dibawa dengan tangan dan diangkat untuk menutupi seluruh badan prajurit agar dapat selamat dari semua serangan senjata musuh. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan bagi kita bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman harus dipakai dalam segala keadaan. Seperti perisai dalam peperangan yang memiliki ukuran yang berat dan besar sehingga membutuhkan perjuangan untuk mengangkatnya agar dapat melindungi diri. Demikian jugalah perisai iman yang memang tidak mudah kita pertahankan agar kita dapat menang memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya apa? Bahwa berjuang melawan si iblis pasti membutuhkan keseriusan, pengorbanan dan kesetiaan agar kita menang. Perisai iman harus tetap kita bawa di semua keadaan, bukan hanya ketika susah. Namun di saat bahagia pun kita harus tetap membawanya. Ingatlah, iblis dapat memakai situasi apapun untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Tipu muslihat iblis dipakai di semua situasi kehidupan kita. Di saat kita berhasil pun, memiliki jabatan yang baik, harta yang berlimpah,
panah api iblis dapat menggoda kita menjadi sombong dan mengandalkan diri kita dalam setiap kehidupan kita, merasa bahwa itu semua hanya karena kepintaran dan kehebatan kita, sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Bahkan di saat gagal, kecewa, sakit, dan menderita, iblis juga melesatkan panah api menggoda iman kita agar menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, karena merasa bahwa Tuhan tidak peduli dan membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Kristus, tetaplah berjuang memakai perisai iman di sepanjang kehidupan kita. Yakinlah dengan perisai iman tersebut, maka panah api si jahat akan dapat dipadamkan. Godaan iblis tidak akan dapat membuat kita menjauh, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Marilah kita tetap percaya bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami agar memakai perisai iman dalam menaklukkan panah api si jahat, sehingga kami menang di dalam peperangan melawan si iblis. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari kami semua segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami dan kepada siapapun kami bertemu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Tuhan, sembuhkanlah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, hiburkanlah yang berduka, kuatkanlah yang bergumul, dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat menikmati waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berkatmu menghibur